Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Ribuan orang, pahlawan-pahlawan juga yang dari non-muslim berkorban. Malah sekarang dikebiri. Nah, ini kan lama-lama akan membuat kami juga jadi malas bersumbangsi buat bangsa dan negara. Nah, ini yang melemahkan. Nah, ini yang mesti diberesin. Ahok yang sudah orang-orang yang bagus, yang baik seperti Alvin Lim yang bagus mau menegakkan bersumbangsi buat negara ini malah disingkirkan, malah dipenjarakan, dibuikan, dan negara diam. Kalah dengan khilafah yang mau menggantikan dengan kepentingan golongan dalam hal ini Islam yang maunya yang kafah. Kan jadinya akhirnya negara ini gimana mau maju kalau seperti itu, gimana mau berunity. Jadi kalau menurut saya lebih bagus kita berintrospeksi di dalam negeri kita sendiri, urusan kita sendiri. Kalau kita kuat, mau negara Amerika, mau negara Israel, mau pakai apapun, mereka tidak akan bisa mampu sama seperti Korea maupun Jepang. Ini kenapa Indonesia susah maju? Penegakan hukumnya lemah, Pak. Ya, hukumnya sangat-sangat lemah, begitu ya. Jadi kasus-kasus yang kita lihat justru banyak sekali tumpang tindih dan bahkan rakyat sendiri sudah apatis begitu ya terhadap semua institusinya ya, termasuk institusi kepolisian, kejaksaan, semua pejabat-pejabat BUMN-nya, dari mulai korupsinya sekarang makin menjadi-jadi. Jadi gitu di seluruh ASN rata-rata yang tadinya si Pak Ahok bikin KTP saja udah free saja dan cepat, sekarang mesti berbalik lagi, Pak. Kadang-kadang mesti diminta bayar. Jadi budaya-budaya ini kembali lagi karena penegakan hukumnya dan pemimpinnya yang lemah, akhirnya budaya korupsi makin merajalela lagi, mulai korupsi 10.000, 100.000, 1 juta, 500.000, sampai miliaran bahkan triliunan begitu ya. Jadi pungli-pungli itu nggak bisa hilang karena penegakan hukumnya lemah, pemimpinnya lemah, nggak bisa menegakkan. Berbeda dengan model yang dulu Ahok, kita lihat mulai itu pungli-pungli pada takut semuanya, Pak. Ya, jadi boleh nanya. Pak SK masuk dulu, Pak SK masuk, Pak. Iya, baik. Silakan. Oke, selamat malam Pak Bakti, selamat malam semuanya. Shalom, ya, selamat malam. Rahayu. Jadi terima kasih buat Pak Bakti, mungkin baru pertama kali masuk Zoom ini, saya sendiri baru bergabung 1 tahun. Jadi kalau saya sendiri berusaha cobalah untuk merangkumkan pembicaraan kami selama 1 tahun, diskusi kami selama 1 tahun, tiap hari ditayangkan kecuali hari Sabtu, dengan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Siapa tahu bisa menjadi sedikit rangkuman lah bahwa diskusi kami selama 1 tahun seperti apa. Apabila kemungkinan didengarkan dan bisa dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, mungkin kami yakin Indonesia ke depan akan jauh lebih maju. Walaupun dalam diskusi kami kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang ya kami ini apa adanya, Pak. Jadi nggak ada yang kami tutup-tutupin ya, mungkin kelihatannya kasar atau apa ya, tapi dengan kejujuran, dengan kebenaran, dengan keadilan ya, dengan apa adanya tanpa tendeng aling-aling, daripada kami lebih menutup-nutupi. Jadi kami terbuka padanya. Jadi yang ingin saya sampaikan begini dulu, Pak, sebagai rangkumannya supaya Bapak juga bisa menangkap selama diskusi kami 5 tahun bahwa Indonesia fakta memiliki kekayaan alam, sumber daya alam yang luar biasa ya, dan begitu juga properti people-nya yang luar biasa. Sumber daya manusianya ada 275 juta orang lah kurang lebih sekarang, sampai 280 juta orang. Satu modal yang luar biasa, negara kepulauan yang juga luar biasa ya. Dan sudah merdeka hampir berapa sekarang? 77 tahun merdeka ya. Sama dengan Korea ya, mungkin juga lebih maju mestinya daripada Jepang yang sudah dibom lululantak tahun 45 ya.
Korea juga dengan perang saudaranya habis-habisan, mati banyak ya. Eh, tetapi satu yang miris di Indonesia dengan sumber daya alam yang besar, sumber daya manusia yang banyak, negara kepulauan ya. Tetapi sampai saat ini kondisinya untuk tingkat Asia Tenggara saja, region ya, mungkin masih kalah dengan Singapura. Mulai ke Uber dengan Vietnam ya. Myanmar sekarang juga sudah mulai maju investasinya, padahal mungkin mereka baru mulai di tahun 80-an ya, setelah perang juga ya dengan Amerika, Vietnam, Kamboja gitu ya, Myanmar juga dengan junta militernya. Nah, kita lewat diskusi ini saya coba berusaha merangkumkan dari diskusi kita selama 1 tahun. Kenapa Indonesia itu tidak bisa maju? Pertama, karena pembangunannya tidak terencana dengan baik, Pak. Ya, jadi memang benar sekarang sudah mulai ada infrastruktur yang dibangun. Mungkin setelah Pak Jokowi dan dunia melihat China membangun infrastruktur di mana-mana dan membuat ekonomi dia maju ya, dari negara tahun 80-an yang tidak ada apa-apanya, tertinggal, masih miskin, masih naik sepeda, masih pakai baju petani, koko, sekarang maju dan menjadi investor luar biasa di dunia, begitu ya, di mana-mana di Afrika termasuk di Indonesia. Nah, infrastruktur memang terbangun, tetapi yang kita lihat perencanaannya tidak disusun dengan baik, tidak berkesinambungan. Yang ada kita lihat sejak kejatuhan Soeharto, ya, yang ada sentimen kepemimpinan, baik itu kepentingan partai politik, ya, maupun kepentingan pemimpin pejabat-pejabatnya, sehingga rencananya itu nggak berkesinambungan dan nggak konsisten. Itu satu pertama yang jadi problem. Kedua, ekonominya saat ini masih bergantung kepada pasar modal. Jadi kurang variatif perekonomiannya itu. Mestinya real ekonomi, industrialisasi yang mesti dibangun. Kenyataannya industri kita kebanyakan justru banyak dari Jepang, dari Korea, bahkan sekarang mulai dari China, setelah sebelumnya mungkin dari Amerika, Eropa. Industri nasional dari orang-orang lokal nggak ada, kecil sekali, nggak jelas arah pembangunan industrialisasinya. Ya, kalau boleh dibilang, jadi perekonomian ini kita ini agak kurang gaul, Pak, kurang ekonominya kurang berkualitas yang dibangun. Ya, jadi industrialisasinya nggak jalan, yang ada kita banyak impor. Sehingga kita nggak bisa ekspor. Ekspor kita ya yang ada mengandalkan sumber daya alam saja, begitu. Berbeda dengan negara-negara maju yang bisa mengekspor semua alat-alat rumah tangga sampai kosmetik, sampai alat perabotan rumah tangga, alat-alat elektronik, alat-alat televisi semua, HP, mereka bisa ekspor sehingga bisa maju ya, di mana-mana mereka diperlukan oleh negara-negara yang masih berkembang. Nah, sedangkan kita sudah 77 tahun nggak jelas arahnya, yang ada malah kita import. Nah, dan nggak pernah dibangun industrialisasinya, kita mengandalkan sumber daya alam. Nah, yang ketiga, problemnya lagi masyarakat kita adalah berpendidikan rendah, Pak. Jadi berdasarkan sensus tahun 2020, 65% lulusannya cuma SMP, Pak. Ya. Jadi APBN yang terkumpul selama ini justru pendidikan kita boleh dibilang rendah, dan yang kita lihat justru yang agak miris adalah APBN yang sering kita suarakan di sini malah disedot untuk 60 triliun pesantren, subsidi pesantren, 10 triliun untuk naik haji, Pak. Ya. Belum lagi ke ormas-ormas Islam, ke MUI, bangun masjid kayak kemarin di Jabar 1 triliun, Pak. Ya, pakai uang rakyat, uang pajak, yang harusnya uang itu untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga mempunyai sumber daya manusia yang berkompetensi, bisa berkompeten dengan berkompet dengan sumber daya negara-negara lain. Kalau orang-orang di pesantren, madrasah, disubsidi seperti itu, padahal itu boleh dibilang sekolah swasta, dan akhirnya menghasilkan anak-anak yang nggak bisa berkompetisi, berkompeten di luar, Pak.
Kita ketinggalan jauh begitu. Ya, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Korea untuk bidang bahasa Inggris, untuk bidang sains, untuk bidang matematika, untuk bidang ilmu pengetahuan, bidang bisnis, bidang manajemen, ketinggalan. Kita jagonya cuman debat agama yang dihafalkan. Nah, itu yang problem ya. Nah, jadi pasti kalau modelnya seperti itu nggak pernah akan maju. Nah, itu mesti itu yang kita bicarakan selama diskusi kami 1 tahun kira-kira ya Pak. Jadi kita punya sumber daya alam besar itu yang diandalkan, diekspor terus. Tapi kan bisa habis. Arab saja sudah menyadari, wah ini habis nih, saya mesti seperti Uni Emirat Arab, harus undang orang-orang Barat mendesain gedung-gedung high-rise building, mendesain, mengundang mereka kalau perlu, mungkin transfer teknologi mereka kesulitan ya, tapi mengundang desain untuk jadi tempat pariwisata. Kalau mereka nggak bidang industrialisasi seperti China, Jepang, Korea ya, tapi di bidang pariwisata. Sehingga diharapkan ada 100 juta dari Arab Saudi nanti masuk para wisatawannya. Nah, itu dia punya visinya mungkin lebih jelas begitu. Nah, yang terakhir, yang sering kali diskusi kami ini, kenapa Indonesia susah maju, penegakan hukumnya lemah, Pak. Ya, hukumnya sangat-sangat lemah begitu ya. Jadi kasus-kasus yang kita lihat justru banyak sekali tumpang tindih, dan bahkan rakyat sendiri sudah apatis begitu ya terhadap semua institusinya ya, termasuk institusi kepolisian, kejaksaan, semua pejabat-pejabat BUMN-nya, dari mulai korupsinya sekarang makin menjadi-jadi. Jadi gitu di seluruh ASN rata-rata yang tadinya si Pak Ahok bikin KTP saja udah free saja dan cepat, sekarang mesti berbalik lagi Pak. Kadang-kadang mesti diminta bayar. Jadi budaya-budaya ini kembali lagi karena penegakan hukumnya dan pemimpinnya yang lemah, akhirnya budaya korupsi makin merajalela lagi, mulai korupsi 10.000, 100.000, 1 juta, 500.000, sampai miliaran bahkan triliunan begitu ya. Jadi pungli-pungli itu nggak bisa hilang karena penegakan hukumnya lemah, pemimpinnya lemah, nggak bisa menegakkan. Berbeda dengan model yang dulu Ahok, kita lihat mulai itu pungli-pungli pada takut semuanya Pak ya. Jadi mereka yang tua-tua yang nggak bisa kerja, yang maunya cari uang aja, yang sekolahnya rendah dulu mungkin ASN bisa diterima, SMP SMA nggak punya kapasitas, nggak punya kompetensi, mereka juga takut kalau tidak ada penegakan hukum yang konsisten seperti itu. Nah, yang kita lihat lagi, yang kacaunya lagi, ya sekarang model-model intimidatif kadrun-kadrun, yang model-model kadrun, yang khilafah, yang ini mengajarkan diskriminasi, termasuk model-model kayak Ustadz Ulama UAS, ya Anwar Abbas bilang BNN itu nggak boleh polisi nggak boleh menangkapi para teroris segala macam. Itu kan kacau, membuat bangsa Indonesia mau mundur penegakan hukumnya ya, jadi gamang, dan pemimpin kita ini tidak tegas, tidak berani begitu ya. Jadi kalau kayak begini, itu yang kami diskusikan selama 1 tahun tidak bisa dilakukan, nggak bakal bisa maju. Jadi adalah satu kebodohan bagi kita kalau menyalahkan dari negara lain, katakan Amerika, negara China atau negara Israel menjadi sumber penyebab suatu negara itu tidak bisa maju, kalau kita sendiri tidak bisa mengkoreksi dari dalam kelemahan-kelemahan kita yang membuat kita berubah. Kalau kita bisa berubah seperti Korea, seperti Jepang, seperti China, ya rakyatnya maju, Taiwan segala macam, mau Amerika, mau Israel, mau siapapun nggak akan bisa mengintervensi Pak, karena kita punya kuat, sumber daya manusia kita kuat, wawasan kita kuat, nggak gampang digoyahkan. Jadi pada dasarnya menurut saya itu kira-kira kesimpulannya. Mohon tanggapannya Pak, terima kasih. Iya. Baik. Silakan Pak Bakti diskusi Pak ya Pak. Ya baik, terima kasih. Apa yang tadi dikatakan itu ya semua tadi itu benar adanya, karena memang kenyataannya seperti itu. Walaupun kadang-kadang saya juga ada sedikit bingung, bukan bingung ya, sedikit bertanya-tanya. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam kayak semacam survei-survei tentang
kepuasan rakyat terhadap pemerintah, nilainya lebih dari 70% gitu loh. Dengan semua apa yang dikatakan tadi, mestinya kan itu kan beritanya minus semua kan, nggak ada positifnya. Tetapi kepuasan rakyat tinggi gitu loh. Iya kan? Iya. Dan itu hampir semua begitu. Lembaga survei ini kepuasan di atas 70%. Ini kemarin aja untuk COVID turun sedikit, tapi tetap di atas 60% gitu. 70%. Sekarang 70%, malah udah 70 sekian gitu. Ini dibuat. Makanya kan kadang-kadang kita bertanya, ini apa memang lembaga survei ini bekerja berdasarkan satu konsep ilmiah yang profesional, ya kan? Ataukah mereka itu bekerja untuk siapa yang membayar mereka gitu loh, ya kan? Tapi itulah kenyataannya gitu loh. Itu satu, ya kan? Kemudian yang kedua, tadi mengenai ya kita tidak boleh menyalahkan bangsa lain, negara lain, ya kan? Ya itu ada benarnya juga. Pertama-tama kan saya katakan tadi bahwa itu ada faktor internal, ya, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah yang bersumber dari diri kita sendiri. Dari diri kita nih, sebagai satu pribadi misalnya, kita mempunyai kelemahan dan mempunyai kekuatan. Ya kan? Misalnya kita lemah terhadap harta, sehingga kalau kita jadi pejabat gampang disuap, gampang disogok, ya kan? Nah, internal luar di sana, ya orang-orang pasti akan memainkan itu gitu loh. Orang-orang yang punya satu ingin undang-undangnya digolkan atau ingin satu proyeknya dimenangkan, menang tender, kan nanti akan memainkan itu, menggunakan uang untuk menyuap pejabat supaya dia dipilih. Nah, itu internal, tapi masih internal di dalam negeri. Nah, kalau eksternal dari luar negeri, itu kenyataannya memang bangsa-bangsa itu di sepanjang sejarah itu selalu konsep imperium itu dipakai, ya. Kalau ada satu daerah kaya, itu mereka ingin eksploitasi. Caranya gimana? Memang kalau di alam modern sekarang, kalau dengan cara penjajahan masuk memerangi agak sulit. Akhirnya digunakan cara-cara yang halus. Nah, tetapi yang menjadi masalah, sejauh mana daya tahan dari para pejabat kita? Para pejabat kita itu nasionalismenya tinggi apa enggak sih? Atau lebih mementingkan diri sendiri? Ya, mementingkan kelompoknya sendiri, mementingkan partainya sendiri. Nah itu. Jadi yang semua Anda katakan tadi, itu benar gitu. Nah inilah problem-problem, persoalan-persoalan kita ya sebagai sebuah bangsa. Di tengah percaturan negara-negara bangsa di dunia ini. Tapi di atas segalanya kita juga tidak perlu merasa terus semua hopeless dalam artian semuanya sudah berakhir. Belum. Ini permainan atau ini sejarah belum berakhir. Kita masih akan terus berjalan. Kita tidak perlu merasa minder ya, inferior terhadap bangsa seperti Singapura ya. Singapura itu negara kecil, kota. Ya, mungkin ya seluas Jakarta lebih sedikit atau bagaimana ya luasnya. Tapi yang jelas dia akan nggak pernah seperti Indonesia. Kekayaan alamnya nggak ada. Dia hidup sebagai broker kok. Ya kan, ada barang dari mana kita beli dari sana. Kalau pemerintah kita bisa tembus langsung kepada lewat G2G langsung enggak. Singapura nggak bisa apa-apa. Jadi dia itu pun juga didukung oleh persemakmuran kan. Dia ada persekutuan sama Inggris, ada ini. Jadi seperti dulu juga. Jadi ya gimana ya, Indonesia ini merdeka dengan perjuangan darah, nyawa dan air mata, nggak seperti mereka gitu loh. Ya negaranya itu negara boneka bikinan. Ya. Kenapa Bung Karno dulu meneriakan apa yang disebut ganyang Malaysia dan sebagainya? Karena Bung Karno itu nggak suka sesuatu yang tidak original gitu loh. Sesuatu yang palsu, sesuatu yang bentuknya kayak boneka gitu loh. Dijadikan satu semacam satelit ya kan. Karena apa? Orang-orang tahu Soekarno ini ada orang yang betul-betul anti terhadap imperialis kapitalis gitu loh. Dia punya cita-cita perdamaian sedunia itu tercipta. Ya, itulah sebabnya waktu itu bertemu dengan John F. Kennedy di Swiss. Bagaimana itu membangun suatu tata dunia baru yang berdasarkan pada konsep keadilan, kesamarataan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi apa yang terjadi? John F. Kennedy pulang ditembak. Yang nembak siapa? Apa bisa orang luar nembak Presiden Amerika?
ya pasti yang melakukannya agen-agen intelijennya sendiri. Jadi setiap upaya yang dilakukan oleh Bung Karno nih untuk menciptakan satu tata dunia baru, di mana di situ tidak ada penindasan manusia atas manusia, eksploitasi satu bangsa lain, itu selalu menghadapi ganjalan-ganjalan gitu. Karena apa? Orang-orang Amerika sendiri nggak suka kenapa John F. Kennedy kalau mengikuti alurnya Bung Karno, mengikuti konsepnya Bung Karno. Sementara kita sebagai Amerika negara besar, kita yang harus berkuasa, kita yang mengatur dunia. Karena apa? Ya itu juga masalah dari emas. Emas itu dulu merupakan satu pampasan perang kan, yang diambil oleh tentara Jerman dari Belanda. Belanda ngambil dari mana? Merampas kekayaan emas Indonesia selama berabad-abad, dibawa ke sana. Dibawa ke Belanda, kemudian ketika diserang Jerman, dibawa ke Berlin. Begitu sampai di Berlin, kalah perang dunia kedua, dikuasai oleh sekutu. Amerika sebagai pimpinannya, dikuasai Amerika. Disimpan ke Swiss. Itu harta Indonesia ada di sana. Jadi Pak Bakti, kalau saya simpulkan Pak, bahwa sebenarnya problemnya adalah kepemimpinan yang kompeten. Nah, itu kapasitasnya kita belum lihat sih Pak. Pak Jokowi mungkin secara ekonomi maju Pak, tapi kompetensi di dalam ideologi, wawasan kebangsaan, dan hukum mungkin masih lemah Pak. Itu yang masih problem sehingga membuat kita sulit maju. Sehingga kita lihat masih banyak penyimpangan-penyimpangan, perlakuan-perlakuan diskriminasi yang menghancurkan kebinekaan dan kesatuan Indonesia sehingga tidak bisa berunity. Kalau Bapak bilang tadi sama semuanya di dalam kedudukannya di dalam hukum dan kewarganegaraan dan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, yang ada sekarang mulai dikebiri dan negara tidak berani, bahkan mendiamkan, ya, bahkan kayak penutupan gereja, diskriminasi, didiamkan, sehingga kami katakan yang dari Kristen akhirnya lama-lama kan akan menjadi jengah juga. Ini dulu kami berkonsensus bapak-bapak bangsa kami dengan darah dan air mata, bukan saja misalnya dari Islam yang memberikan sumbangsinya untuk bangsa dan negeri ini dengan nyawa dan darah, udah ribuan orang, pahlawan-pahlawan juga yang dari non-muslim berkorban, malah sekarang dikebiri. Nah ini kan lama-lama akan membuat kami juga jadi malas bersumbangsi buat bangsa dan negara. Nah ini yang melemahkan, nah ini yang mesti diberesin. Ahok yang sudah orang-orang yang bagus, yang baik seperti Alvin Lim yang bagus mau menegakkan bersumbangsi buat negara ini malah disingkirkan, malah dipenjarakan, dibuikan, dan negara diam, kalah dengan khilafah yang mau menggantikan dengan kepentingan golongan dalam hal ini Islam yang maunya yang kafah. Kan jadinya akhirnya negara ini gimana mau maju kalau seperti itu, gimana mau berunity. Jadi kalau menurut saya lebih bagus kita berintrospeksi di dalam negeri kita sendiri, urusan kita sendiri. Kalau kita kuat, mau negara Amerika, mau negara Israel, mau pakai apapun, mereka tidak akan bisa mampu, sama seperti Korea maupun Jepang. Nah kalau masalah imperialisasi kapitalis dan liberal, kalau menurut saya seperti Korea maupun China, ya pasti di awal-awal dia akan membuka diri, liberal, meliberalisasi ekonominya, investasi diajak masuk, tapi dia pintar, enggak serta-merta dibiarkan saja, tapi industrialisasinya mereka belajar cepat, transfer teknologi, sehingga industrialisasi nasionalnya berkembang. Nah, sehingga dia bisa mengekspor sekarang, bahkan punya dana paling besar di dunia saat ini. Nah, jadi kalau menurut saya kapitalis liberalisasi tidak ada yang salah selama internal kita benar, karena nggak ada satu negara pun yang bisa berdikari tanpa kapitalis dan liberal ekonominya, mesti seperti itu. Hanya bagaimana kita bisa menasionalisasi dengan baik industrialisasi kita, gitu, sehingga kita punya kekuatan fokus, misalnya mau di bidang tekstil, mau di bidang yang menjadi kekuatan kita. Itu sih Pak. Terima kasih. Bukan ini hari. Oke, lanjut Pak Robert.